Shalom warga kerajaan, bertemu kembali dalam Kingdom Message. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya? Doa dan harapan saya tentunya kita semua dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Wah, PPKM diperpanjang lagi, tetap semangat karena kita percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Haleluya. Puji Tuhan, minggu kemarin kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh gembala kita, Pendeta Daniel Yanuar Tanujaya, tentang jadi dewasa. Ada satu quote yang menarik yang saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya pernah mendengarnya. Tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Itu berarti dengan bertambahnya usia, kita bisa saja menjadi orang yang sudah usianya tua. Tetapi menjadi dewasa memang itu pilihan, karena itu proses dalam kehidupan kita. Yes, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pernahkah terpikir kemudian merenungkan sebuah pertanyaan seperti ini? Untuk apa kita ada di dunia ini? Sekali lagi, untuk apa kita ada di dunia ini? Beberapa orang bisa saja menjawab, dia ada di dunia ini karena untuk mencari kebahagiaan, untuk mencari kesuksesan, untuk mendapatkan pasangan hidup, untuk membangun sebuah keluarga. Atau ada juga yang mengatakan dia ada di dunia ini ya untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Allah. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya? Jawabannya bisa saling sharing ya satu sama lain di komsel masing-masing. Dan sebagai ayat pembuka, kita ada di dalam Kolose 4 ayat 12. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, tentunya menjadi dewasa adalah kehendak Tuhan atas kehidupan kita semuanya. Kalau setiap orang tua pasti menginginkan anaknya mengalami pertumbuhan. Kalau dia tetap menjadi bayi, tentunya sesuatu yang menyulitkan ya. Kita harus mengalami pertumbuhan. Baik itu pertumbuhan secara fisik, tentunya secara pola pikir, emosional, kepribadian dan sebagainya harus bertumbuh. Dan ayat bacaan kita juga menuliskan bahwa supaya kita menjadi kuat, pribadi yang kuat, maka kita harus berdiri teguh dalam kehendak Allah. Kita harus menjadi orang-orang yang dewasa tentunya. Dan hal inilah yang sangat penting harus kita miliki dalam kondisi khususnya yang berkembang akhir-akhir ini. Pandemi yang kita hadapi, Corona Epidemi. Wah, kita harus lebih lagi dewasa Bapak Ibu yang terkasih. Dan ada 4 hal yang disampaikan oleh gembala kita bahwa kita membutuhkan hal tersebut supaya kita bertumbuh untuk menjadi pribadi yang dewasa. Apakah itu? Yang pertama, tentunya kita butuh Kristus. Ya, Kristus sendiri untuk ada di dalam kehidupan kita. 2 Petrus 3 ayat 18. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, bahwa mengalami kedewasaan di dalam Kristus itu artinya adalah bahwa kita memiliki kehidupan yang serupa dengan Kristus. Untuk apa kita ada di dunia ini? Tentunya supaya kita memuliakan Allah, menjadi serupa dengan Kristus. Cara berpikir kita, cara bertindak, cara berbicara, semuanya serupa dengan Kristus. Dan tentu hal ini bukan hal yang mudah. Ada yang mengatakan, wah ini hal yang sulit. Memang saya setuju, hal yang sulit. Tentunya untuk kita menjadi serupa dengan Kristus, itu berarti kita membutuhkan kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita. Haleluya. Karena kasih karunia itulah yang memampukan kita untuk terus setiap hari memiliki pengenalan akan Kristus sampai kita kemudian menjadi serupa dengan Dia, serupa dengan Kristus. Hal yang pertama yang kita butuhkan yaitu Kristus. Hal yang kedua, kesukaran hidup. Wah, siapa yang mau mengalami kesukaran hidup? Tentu tidak ada yang mau. Tapi ternyata untuk menjadi pribadi yang dewasa, kesukaran hidup itu harus ada di dalam kehidupan kita.
2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10, Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Setiap kesaksian yang hebat, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, tentunya diawali dengan ada masalah, problem. Kemudian ada pergumulan, dan tentunya juga ada kemenangan. Jadi kalau kesaksian yang hebat itu ada, harus ada kesukaran hidup diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan akhirnya mencapai kemenangan, itu berarti proses kedewasaan bagi setiap pribadi kita. Setiap orang punya masalah, setiap orang punya pergumulan. Yang membuat kita berbeda adalah bagaimana kita meresponi masalah tersebut. Dan itu yang namanya proses kedewasaan kita. Haleluya. Kasih karunia Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih memampukan kita untuk bermegah dengan tentunya senang hati, dengan rela untuk bermegah dalam kelemahan, dalam kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan yang harus kita hadapi. Tentunya ini berkaitan dengan apa yang Tuhan kehendaki ya, bukan karena kebodohan yang kita lakukan atau kesalahan yang kita lakukan. Nah, hal ini tentunya untuk mempunyai kita supaya dapat memiliki sudut pandang yang benar. Sudut pandang yang benar dalam melihat kesukaran, dalam melihat permasalahan hidup yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, dengan melihatnya sebagai suatu proses. Proses supaya kita lebih dewasa dan makin serupa dengan Kristus. Hal yang pertama kita butuh dalam kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang dewasa, Kristus. Hal yang kedua, kesukaran hidup. Hal yang ketiga, tentunya kita membutuhkan Bapa jasmani, Bapa rohani dalam kehidupan kita. Amsal 4 ayat 1 sampai 2, 1 Korintus 4 ayat 15 sampai 16. Bapak Ibu, Tuhan selalu bisa memakai siapa aja dalam kehidupan kita. Dan tentunya juga Dia memakai Bapa rohani maupun Bapa jasmani di dalam kehidupan kita untuk memproses kehidupan kita. Kita bisa saja memiliki banyak guru, memiliki banyak pengajar, tetapi Alkitab dengan jelas menuliskan bahwa memiliki banyak bapa yang bisa kita teladani, kita nggak punya. Tidak memiliki banyak bapa, Bapak Ibu. Tapi justru kita bisa teladani bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka. Ya, disinilah kita perlu mengambil keputusan untuk menerima setiap keteladanan manusia, termasuk mau belajar dari segala keterbatasan, segala kelemahan yang dimiliki oleh mereka. Bukankah orang bijak belajar atas kesalahan orang lain, bukan kesalahan diri kita sendiri? Jangan sampai kita mengalami kesalahan dulu baru kita belajar, tapi mari kita belajar dari kehidupan orang lain, termasuk Bapa rohani maupun Bapa jasmani kita. Hal yang keempat, jadi diingat, hal yang pertama Kristus, hal yang kedua kesukaran hidup, hal yang ketiga Bapa jasmani dan Bapa rohani kita, dan yang ketiga kita butuh supaya kita menjadi pribadi yang dewasa adalah komunitas. Komunitas yang bagaimana? Tentunya komunitas yang sehat. Amsal 18 ayat 1, Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Orang yang suka menyendiri, orang yang suka memuaskan keinginannya, Bapak Ibu, seringkali dia adalah orang yang suka tersinggung, gampang marah. Ya, termasuk hal-hal yang baik yang sebenarnya diberikan untuk kebaikannya, tapi disalah mengerti karena berfokus pada dirinya sendiri. Nah, itu dia. Sebab itu, untuk kita berada di dalam komunitas yang sehat, ini bukan program gereja. Kok saya dipaksa ya? Kok saya harus disuruh masuk di dalam komunitas, di komsel? No, ini bukan program gereja, tapi ini adalah kebutuhan kita. Kita harus menyadari bahwa kita membutuhkan komunitas yang sehat. Supaya apa? Supaya kita mengalami pertumbuhan kedewasaan. Nah, untuk menjadi semakin giat, tentunya Bapak Ibu kita perlu kehidupan yang saling dengan sesama kita. Saling ini maksudnya saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik, serta saling menasehati, saling mendukung, saling mendoakan. Itu terjadi ketika kita ada di dalam komunitas yang sehat tentunya. Dari firman Tuhan yang kita belajar, kita harus ingat bahwa Bapak Ibu, kedewasaan membawa kita menang atas kehidupan dan semakin jadi berkat bagi banyak orang. Untuk itulah tujuannya kita ada di muka bumi ini. Haleluya.
Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya bisa sharing satu sama lain. Ada beberapa pertanyaan di sana. Yang pertama, apakah yang menentukan kesukaran akan menjadi batu loncatan atau malah menjadi batu sandungan? Silakan sharing ya. Pertanyaan yang kedua, pertumbuhan apa yang Anda rasakan selama Anda ada di Komsel ini? Sharingkan juga bersama-sama. Kemudian yang ketiga, komitmen dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertumbuhan yang membawa kita menjadi dewasa. Ada juga pokok-pokok doa yang sudah tercantum di sana. Bapak Ibu bisa saling mendoakan satu sama lain. Berdoa buat bangsa dan negara, buat kota Surabaya, buat setiap keluarga, untuk gereja kita. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah setiap problem, setiap pergumulan, kami bisa melewatinya sebagai proses hidup kami. Supaya kami bisa semakin dewasa, semakin serupa dengan Engkau. Dan kami boleh menikmati, kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap pribadi kami yang ada di dalam Komsel semakin bertumbuh. Kami boleh saling melengkapi satu sama lain, saling mendukung, saling mendoakan satu sama lain. Karena kami tahu ketika kami bertumbuh di dalam komunitas yang sehat, maka kami juga akan mengalami pertumbuhan secara kedewasaan kami. Terima kasih Tuhan, kami membutuhkan Engkau, memberikan kekuatan buat kami karena kami tidak mampu melakukannya. Kami percaya Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk setiap sektor, setiap GKM, dan setiap pribadi yang akan berkomsel. Engkau memberkati setiap komsel Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Selamat berkomsel, Tuhan Yesus memberkati.